Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, penyihir itu pergi dan tidak memberikan informasi lebih lanjut. Namun kata-katanya membuat Xiao tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tepat ketika Xiao melewati tempat ini, dia melihat kelompok Liuhan. Saat ini ketika mereka melihat Xiao, mereka semua mulai berteriak ketakutan. Jangan menggertak orang lain di masa depan. Jangan berpikir bahwa kamu berdiri di puncak dunia hanya karena kamu adalah anak-anak dari raja yang mulia menimbulkan masalah di mana-mana. Kalau tidak, aku akan langsung menempatkan kalian ke surga transforming bowl dan membiarkan kamu mengobrol dari hati ke hati dengan laba-laba kecil itu. Ucap Xiao mengingatkan mereka. Liuhan, kamu sangat luar biasa. Apakah kamu mencoba untuk berhubungan baik dengan orang itu dari Istana Agung dengan meminjamkan kereta kamu? Ucap seseorang bertanya. Sialan, ucap Liuhan sangat marah. Beberapa orang tahu tentang apa yang terjadi, dan mereka semua mulai tertawa. Singkat cerita, kali ini alasan Xiao datang ke ibu kota negara batu adalah untuk memberitahu orang yang dicintainya bahwa dia masih hidup. Tentu saja waktu terbaik untuk itu adalah selama ulang tahun Kaisar Batu. Hanya saja sepertinya semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Sebatang asap tipis melayang ke udara. Itu mengelilingi halaman ini. Beberapa bendera menyala menyegel tempat ini. Itu benar-benar sunyi. Mengapa kamu bersembunyi dengan ekormu keluar? Ucap Xiao sama sekali tidak takut. Anak muda, kamu cukup berani. Kamu tampaknya punya nyali. Hanya saja orang-orang seperti kamu tidak akan hidup lama. Mereka semua mati karena kebodohan dan impulsif mereka. Seketika dari jembatan batu melengkung seorang individu parubaya berjalan keluar. Apakah kamu dari Martriar Imperial Manor? Atau seseorang pelayan dari Danau Roh Iblis? Mungkin dari kekuatan lain? Tanya Xiao. Berbicaralah sedikit lebih sopan, ucap pria parubaya itu. Kamu ingin membunuhku, namun kamu ingin aku berbicara lebih sopan. Ada sesuatu yang salah dengan kepalamu, ucap Xiao dengan kasar. Kamu telah bertindak tidak terkendali terlalu lama. Aku akui bahwa bakat alami kamu cukup mengejutkan dan hebat. Tetapi kamu harus memahami bahwa tidak semua jenius hebat. Jadi bagaimana jika identitas kamu luar biasa? Dan bagaimana jika aku membunuhmu? Ucap pria parubaya itu berbicara dengan suara jahat. Hahaha, mengapa kamu berpikir seperti itu? Jika kamu ingin mati maka datang saja. Ucap Xiao menatapnya dengan jijik. Ditunjukkan penghinaan seperti itu oleh Xiao membuat parubaya itu benar-benar marah. Dia masih ahli yang relatif terkenal. Dan hari ini dia mengambil tindakan menggantikan orang-orang Martriar Imperial Manor. Pada akhirnya dia terlihat memalukan seperti ini oleh Xiao. Kamu mencari kematian, ucap parubaya itu dengan marah. Segera setelah mulutnya terbuka nyala api ilahi keluar. Itu mengelilingi sebagian besar halaman. Xiao sangat terkejut. Pria parubaya ini tampak agak pendiam dan dia tidak menyangka dia benar-benar seperti naga sembrono. Xiao dengan cepat mengelak, karena api pihak lawan dapat dengan segera membakar setiap daging yang bersentuhan menjadi abu. Jelas bahwa ini adalah seseorang ahli dari alam engravemen, satu alam besar yang lebih tinggi dari Xiao. Kekuatannya sangat mengerikan. Setelah memasuki dunia ini, itu seperti seekor burung melompat keluar dari laut yang terbang ke langit. Seseorang yang bisa mencapai ranah engravemen pasti ahli dalam ras manusia. Mereka tidak lagi terbatas pada simbol binatang buas atau burung ganas yang mereka mulai. Dan sekarang bisa mulai mengukir simbol mereka sendiri. Tentu saja apa yang disebut sebagai simbol sendiri hanya dapat dirakit secara sederhana. Mustahil untuk menciptakan sesuatu yang inovatif karena itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli tertinggi. Dengan suara terdengar Xiao berkelit ke samping. Gumpalan api turun dan gunung buatan manusia itu berubah menjadi magma.
Air mancur menguap dan sebagian besar halaman menjadi tandus. Ini adalah api dao dari tubuhnya sendiri. Itu adalah nyala api khusus yang dihasilkan oleh simbol yang terukir di dalam tubuh di alam Engraveman. Apakah kamu dulu selalu menggunakan api ini? Tidak buruk, sama seperti juru masak yang berantakan, ucap Xiao menertawakannya. Ketika Parubaya mendengar apa yang dia katakan, ekspresinya langsung menjadi suram. Sebelumnya ia disempurnakan dan diam seperti seorang sarjana. Tetapi pada akhirnya serangan tajam bocah ini lebih dari yang bisa dia tangguh. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan gelombang api. Pada saat yang sama seluruh tubuhnya menyala dan untayan demi untayan simbol meringkuk di sekitarnya. Seluruh tubuhnya melayang ke udara, mengirimkan gelombang cahaya ilahi yang berkembang ke bawah. Ini adalah efek dari nyala api dao. Itu sedang diaduk oleh artefaknya yang berharga, mengelilingi setiap arah untuk menekan Xiao. Dia tidak percaya bahwa seorang anak yang berusia di atas 10 tahun bisa begitu menakutkan. Kali ini Xiao tidak mengelak melainkan langsung membuka semua 10 bagian surgawi. Begitu 10 lorong surgawi terbuka, mereka mulai menyerap nyala api dao. Esensi spiritual yang tak berujung mulai menghilang ke dalam apa yang tampak seperti jurang maut seperti itu melahap dengan panik. Pria Parubaya itu terguncang. 10 bagian surgawi ini adalah surga yang menentang. Dia benar-benar bisa bertemu dengan pemandangan yang luar biasa. Ini benar-benar keajaiban. Api dao melonjak ke 10 lorong surga, membuat bagian dalamnya cerah dan berkilau. Mereka menjadi lebih dan lebih ilahi dan menenangkan pikirannya. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya pembunuh ketika dia memusatkan seluruh perhatiannya pada mengaktifkan api dao di tubuhnya. Dia ingin benar-benar melenyapkan bagian surgawi lawannya berkeping-keping melalui perbedaan kultivasi mereka. Namun ke-10 bagian surgawi ini terlalu berbeda dari biasanya. Usahanya untuk menekan mereka sama sekali tidak berguna. Dan Xiao malah menggunakan kesempatan ini untuk menyerap esensi nyala api tanpa henti. Nyala api bahkan tidak bisa melukainya sedikit pun. Ekspresi buruk muncul di wajah sarjana Parubaya, karena dia menemukan bahwa dia tidak bisa membuat lorong surga meledak. Itu menyebabkan sinar cahaya 4 warna terbang keluar. Langit dan bumi bergemuruh dan simbol yang tak berujung membanjiri tempat ini. Ini adalah Four Division Fan, sejenis artefak magis yang kuat. Selama tahun-tahun kuno itu dikenal sebagai kehebatannya yang luar biasa. Sayangnya sulit untuk mengeluarkan kemampuan ilahi di zaman sekarang. Namun untuk seorang individu alam Engraveman, item ini masih cukup bagus. Cahaya 4 warna terbang keluar dan menembus seperti kilatan surgawi. Xiao merasakan tekanan tetapi dia tetap tidak kenal takut. Cahaya 4 warna tersebar. Kunpeng terbang melewati dan menabrak pria Parubaya. Setengah dari tubuhnya segera hancur berantakan. Teknik berharga macam apa ini? Ucap pria Parubaya itu tertegun. Begitu Xiao mulai serangan ini, dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan orang ini pergi. Setelah menggunakan kemampuan ilahi Kunpeng, ia akan sepenuhnya memusnahkan musuhnya. Kemudian Xiao merasakan ada kehadiran pihak lain. Hahaha, masih ada orang lain. Kalian semua harus ditangani. Persepsi spiritual Xiao tajam. Ia memperhatikan bahwa ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan di halaman ini. Pada saat ini seluruh tubuhnya melepaskan cahaya gelap dan berkedip dengan kilau keemasan. Setelah bergabung dengan tubuh emas abadi, kekuatannya meledak dan meningkat dengan jumlah besar. Garis cahaya berdarah muncul. Sisa setengah dari pria Parubaya itu yang lumpuh membelakangkan matanya ketakutan. Kemudian orang-orang yang bersembunyi berteriak dengan keras. Seketika Xiao muncul di depan tubuh mereka. Setelah menyatu dengan tubuh emas abadi, seluruh tubuhnya mengeluarkan perasaan dingin dan terisolasi. Dia tanpa ampun mengambil tindakan. Dan dengan suara terdengar, kepala keempat individu itu jatuh ke tanah. Mereka semua kehilangan nyawa. Setelah memeriksa sisa-sisa orang ini, dia menemukan bahwa sebenarnya ada orang-orang dari Martriar Imperial Manor di antara mereka. Bahkan ada seorang ahli dari klan hujan.
Segera setelah itu dia memanggil karyawan kedai untuk menyiapkan beberapa kotak hadiah yang elegan. Dia menempatkan kepala di setiap kotak sebelum mengirim mereka keluar. 4 dari mereka dikirim ke Martriar Imperial Manor, dan 1 dikirim ke istana klan hujan. Scene berganti, si Ziteng yang berwajah dingin tidak lagi memiliki kualitas kasual dan riang tentang dia. Beberapa orang yang mereka kirim tidak hanya terbunuh, tetapi juga kepala mereka dikembalikan. Itu adalah salah satu ejekan dan penghinaan total. Apakah dia mendeklarasikan perang melawan kita? Dia hanyalah seorang remaja, bahkan dengan latar belakangnya yang luar biasa. Tanpa ada orang lain yang menjaganya, bisakah dia benar-benar menghadapi seluruh manor kekaisaran sendirian? Seorang pria parubaya berkata dengan murah. Niat membunuhnya melonjak, dan dia tidak bisa duduk lagi. Ini adalah provokasi yang sangat serius. Di dalam Tiger Gate Tavern, Xiao duduk di dalam halaman. Dia menduga bahwa pihak lain pasti akan meledak dalam kemarahan. Untuk membunuhku, kalian semua mungkin akan menyalahkan banyak orang lain. Kalian semua sudah terbiasa bertindak sombong, ucap Xiao bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimanapun ulang tahun Kaisar Manusia akan segera tiba. Jadi hari-hari semakin dekat. Scene berganti kembali ke si Ziteng. Pergi ke klan hujan dan tanyakan apakah Yulin kembali lebih dulu, ucap si Ziteng. Pada saat ini suasana mendung memenuhi klan hujan. Apakah ini sebuah provokasi terhadap prestise klan hujanku? Ucap salah satu dari mereka dengan marah. Setelah mengalami kemarahan Dewa Iblis Besar, popularitas klan hujan di ibu kota selalu rendah. Peristiwa itu telah menempatkan mereka dalam keadaan yang sangat pasif dan benar-benar membuat mereka terhina. Itu dikirim dari orang-orang Tiger Gate Tavern. Bagaimana jika mereka mendeklarasikan perang terhadap kita dan menunggu jawaban kita? Ini baik-baik saja. Mari kita lihat siapa yang berani menargetkan klanku, ucap leluhur klan hujan. Segera setelah itu beberapa tokoh klan hujan tingkat atas bergegas untuk menanyakan situasi. Mereka segera menjadi marah karena ini benar-benar menyebalkan. Bawa sekelompok orang untuk mengelilingi Tiger Gate Tavern. Jangan biarkan dia melarikan diri, ucap seorang penatua klan hujan. Mereka segera bergerak mengirim ahli mereka. Kelompok itu terbuat dari para pejuang elit yang dianggap sebagai yang terbaik dari klan hujan. Apa yang terjadi dengan klan hujan? Setelah mengalami peristiwa itu, mengapa mereka membuat keributan besar lagi? Bisik orang-orang di sekitar. Di halaman Xiao sudah menunggu lama. Ini bukan pertama kalinya dia berhubungan dengan mereka. Kaulah yang membunuh murid klan kami. Pasukan yang masuk memiliki ekspresi dingin. Mereka semua memancarkan niat membunuh. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pihak lawan akan begitu sombong. Apa kalian semua tidak akan menanyakan alasannya? Ucap Xiao kepada mereka. Tidak perlu, kamu telah membunuh murid klan kami. Jadi apapun alasan yang kamu miliki, kamu masih akan mati, ucap anggota klan hujan. Kamu pikir kamu siapa? Tanpa mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah, kamu segera bergegas untuk membunuh, ucap suara Xiao dengan dingin. Kamu benar-benar sangat berani menyinggung klan hujanku, ucap seorang pria parubaya juga berkata. Hahaha, Xiao tertawa keras dan berkata, benar-benar menggelikan. Belum lama ini Dewa Iblis Besar mengalahkan kamu sampai kamu semua kehilangan helm dan baju besi kamu. Kamu terlempar ke dalam situasi yang benar-benar putus asa. Bahkan aula utama kamu dihancurkan oleh orang lain. Jadi apakah itu kekaguman dan martabat yang kalian bicarakan? Tiba-tiba bila iblis ditebas dan anak muda itu bergegas sekali lagi. Dia adalah elit klan hujan yang telah berkultivasi selama 20 tahun. Jadi dia percaya bahwa dia bisa menekan Xiao. Namun pada kenyataannya dia meremehkan kekuatan Xiao. Tanpa menggunakan tubuh emas abadi, Xiao dengan mudah menembus cahaya pedang dan bergegas maju dengan membunuh. Telapak tangan Xiao bertabrakan dengan artefak berharga lawan. Dan dengan suara terdengar itu menabrak belati iblis hitam. Seluruh bilah bergidik dan kemudian pecah. Pada akhirnya itu benar-benar hancur. Tidak hanya individu muda itu, tetapi bahkan orang-orang setengah bayan di belakangnya terkejut dengan hasil ini.
Kemudian Xiao membanting telapak tangannya langsung ke dadanya. Pria muda itu terbang keluar, dia memuntahkan darah dari mulutnya. Dan wajahnya seketika benar-benar pucat. Pada saat ini para ahli klan hujan benar-benar terkejut. Meskipun mereka memiliki kecurigaan sebelumnya, mengetahui bahwa lawan mereka benar-benar kuat, tingkat kekuatan ini masih melebihi harapan mereka. Serang! Individu-individu lain bergegas bersama, dan semua yang menonton pertarungan mengambil tindakan. Namun hasil akhirnya benar-benar membuat mereka takut. Pemuda itu begitu kuat sehingga membuat jantung mereka berdebar. Dia tampak sebanding dengan raja yang mulia, seolah-olah dia tidak terkalahkan. Pada akhirnya ia menghadapi tinju Xiao yang sederhana dan hancur berantakan. Itu berubah menjadi tinju cahaya sebelum berhamburan ke bawah. "Kamu, siapa kamu?" Ucap elit itu benar-benar waspada. Xiao mengungkapkan penampilan sejatinya, sengaja membiarkannya melihat wajah aslinya. Apa? Ini kamu?" Semua orang itu berteriak keras. Pada saat yang sama mereka merasakan keterkejutan dan ketakutan. "Iblis dari Real Void God," ucap mereka terkejut. Pada saat ini semua wajah mereka pucat. Apa yang dipikirkan orang-orang ini bukanlah untuk segera membunuh lawan, tetapi mereka pergi secepat mungkin. "Kalian semua seharusnya tahu identitasku, kan?" ucap Xiao dengan ekspresi tenang ketika dia berkata, "Kakekku telah mengunjungi bangsamu. Jadi bagaimana mungkin cucunya tidak pergi juga? Aku juga harus mengikuti jejaknya," ucap Xiao. Kamu akan pergi ke klan hujan kami," ucap seseorang gemetar dan berkata. "Benar," jawab Xiao dengan nada yang sangat tegas. Situasi berubah dari buruk menjadi lebih buruk. "Lawan dia sampai mati," teriak salah satu dari mereka dan mengaktifkan artefaknya yang berharga. Pada saat yang sama jeritan sengsara memenuhi udara. Salah satunya langsung diinjak-injak oleh Xiao dari atas. Sekarang mereka lebih jengkel dari sebelumnya. Melihat remaja di depan mereka yang sosoknya menyerupai iblis, mereka hanya bisa mengurutkan kening dan menggunakan serangan mereka yang paling kuat. Namun semua yang mereka lakukan sia-sia. Berbagai simbol terjalin di udara dan tirai cahaya telah membungkus seluruh tempat ini. Kemudian Xiao menyatu dengan patung hitam untuk membentuk tubuh emas abadi. Itu mendorong kemampuan bertarungnya ke tingkat raja-raja mulia. Lebih banyak orang tiba di luar Tiger Gate Tavern. Dan ini adalah para ahli Matriarch Imperial Manor. Mereka datang sebagai bala bantuan setelah mendengar bahwa pertempuran telah dimulai di sini. Apakah semuanya baik-baik saja? Si Ziming, sepupu si Ziteng, bertanya. Karena dia tahu betul bahwa pemuda itu bukan orang biasa. Melihat bahwa penatua klan hujan berdiri di luar tanpa masuk, dia menjadi khawatir dan berkata, "Ikuti aku dan aku akan melihat ke dalam." Matriarch Imperial Manor dan klan hujan berhubungan baik. Kedua klan bersekutu dan keluarga si Ziteng juga terkait dengan klan hujan melalui pernikahan. Semua yang hadir adalah semua kenalan. Dan dengan demikian semua orang mengikuti si Ziming. Begitu mereka melangkah ke bagian dalam kedai minuman, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bau darah memenuhi udara, dan mereka semua bergidik ketika mendekati halaman. Sebuah formasi hebat diterangi di sana. "Mari kita bergerak bersama dan memecahkan pola formasi," ucap si Ziming memerintah. Kerumunan berteriak setuju. Lampu warna-warni langsung meletus, dan seluruh halaman hancur oleh kekuatan ilahi yang melonjak. Bahkan begitu mereka mulai, bendera formasi diambil dan formasi dibuka sendiri. Itu mengungkapkan adegan di dalamnya. Beberapa anggota bala bantuan terkemuka memandang ke halaman. Dan mereka semua sangat terguncang. Tanah itu basah kuyup oleh darah. Dan para ahli hebat dari klan hujan terbaring tak bernyawa di tanah. "Yungu!" seseorang berteriak kaget. Di halaman satu orang tetap dalam pertempuran dengan Xiao. Dia dikelilingi oleh cahaya hitam. Dan orang ini adalah Hyumu. Seorang jenderal terkenal dari klan hujan. Dia adalah seorang penatua dari medan perang Handrak klan dan berhasil bertahan dari pertempuran itu.
Mereka yang dilatihnya termasuk di antara prajurit terbaik. Dan pasukan di sekitar Tiger Gate Tavern juga di bawah komandonya. Namun sekarang dia tampak berantakan dan kehabisan kekuatan. Pada akhirnya darah menyembur keluar dari mulut Yumu. Seluruh tubuhnya hancur ke tanah dan dia terbunuh seketika. Anak muda, hatimu benar-benar kejam. Kamu merenggut semua kehidupan ini. Kamu benar-benar Raja Iblis, ucap si Ziming berteriak. Apakah kamu bahkan peduli dengan martabat kamu lagi? Ucap Xiao bertanya dengan suara yang tenang. Kalian datang ke sini untuk membunuhku lebih dulu, tetapi malah mati di tanganku. Namun kamu menuduhku sebagai orang yang kejam. Ucap Xiao bertanya dengan tegas. Klan Hujan, kalian semua benar-benar luar biasa. Kamu belum membuat kemajuan apapun. Orang macam apa yang kamu kirim sama sekali tidak cukup untuk membunuhku. Ucap Xiao menggelengkan kepalanya. Siapa sebenarnya kamu? Teriak si Ziming. Kalian semua harus pergi ke neraka dan reuni di sana. Ucap suara Xiao menjadi dingin. Dia bergegas dan langsung pergi ke si Ziming. Dalam hal garis keturunan, ini bisa dikatakan sebagai salah satu sepupu jauhnya. Namun pada saat ini bagaimana mungkin ada kasih sayang di antara mereka? Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk membunuh Xiao, dia pasti akan membunuhnya. Mereka baru saja bertemu. Namun salah satu ahli Matriarch Impiran Manor sudah terluka. Raja yang mulia, hanya dua kata ini yang bisa menggambarkan kekuatan ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu kuat dan menakutkan? Xiao tidak mengatakan apa-apa saat dia melihat orang-orang ini. Tiba-tiba si Ziming berteriak, buat formasi besar bersama. Kekuatan lawan pasti tidak bisa diremehkan. Karena satu orang tidak cukup untuk mengalahkannya. Sayangnya Xiao tidak ingin memberikannya kesempatan itu. 10 lorong surgawi dibuka. Dan ruang itu dibengkokkan dengan simbol-simbol cemerlang. Gerakan si Ziming dan para prajurit lainnya disegel. Ini adalah penjara yang absolut. Kemudian Xiao bergegas dan memenggal si Ziming mayatnya yang tanpa kepala jatuh ke tanah. Pada saat yang sama beberapa orang lain juga dipenggal dan dibunuh di sini. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Pada akhirnya seberkas cahaya terbang melewati dan orang-orang ini terpotong di pinggang. Mayat mereka jatuh ke tanah membuat tempat ini berbau-bau darah. Klan Hujanku tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak peduli kemana kamu melarikan diri. Kamu masih akan mati. Ucap seseorang berteriak. Tidak perlu bagi klan hujanmu untuk mencariku. Aku akan mengunjungi sekte kamu sekarang. Ucap Xiao meninggalkan tempat ini. Ini bukan pertama kalinya Xiao melakukan kontak dengan mereka. Kebencian di antara mereka sudah lama terjadi. Singkat cerita, Xiao sudah tiba di klan hujan. Kamu siapa? Pergi dan jangan menghalangi gerbang klan hujan kami. Ucap para penjaga gerbang klan hujan. Xiao langsung mengambil tindakan. Dia mengabaikan orang-orang ini. Dia menciptakan tangan hitam besar. Dan tangan agung itu menghantam gerbang agung. Meskipun tempat ini dijaga oleh formasi dan simbol besar, di bawah kekuatan penuh Xiao itu masih hancur dalam satu serangan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.